Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Violin Sapiola, nomor BP 21101152610471, kelas SI 11. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu Pengantar Teknologi dan Informasi atau PTI. Bagian A, ada nama dan fungsi, peralatan atau komponen terdapat pada sebuah komputer. Yang pertama, ada casing, berfungsi sebagai pelindung komponen atau perangkat yang ada pada komputer agar terhindar dari debu, panas, benturan, dan lain-lain. Yang kedua, ada monitor, berfungsi mirip dengan televisi, yaitu sebagai alat penampilan gambar atau tulisan pada komputer. Yang ketiga ada keyboard, berfungsi sebagai papan ketik yang tersusun atas tombol, simbol, huruf, dan angka. Yang keempat ada mouse, kegunaannya adalah sebagai penggerak kursor pada layar monitor. Yang kelima ada CD-ROM, alat ini berfungsi sebagai alat pembaca kepingan CD. Yang keenam ada power supply, adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Dalam sebuah komputer, power supply sangat dibutuhkan. Jadi, kalau power supply rusak, maka komputer tidak akan bisa hidup. Yang ketujuh ada kipas atau cooler, berfungsi untuk mendinginkan perangkat-perangkat dalam komputer sehingga komputer bisa bekerja lebih stabil. Yang kedelapan ada prosesor, komponen paling penting dalam komputer, sehingga bisa mengontrol seluruh aktivitas komputer, sehingga mampu mengeluarkan objek visual pada layar monitor. Yang ke-9 ada RAM, inilah perangkat yang berfungsi menyimpan data sementara, mempercepat pemrosesan informasi, dan masih ada lagi yang lainnya. Yang ke-10 ada hard disk, inilah perangkat yang berfungsi menyimpan seluruh pekerjaan kita di dalam komputer. Yang ke-11 ada VGA, memori yang memproses grafis secara sederhana. Perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual seperti tampil di layar komputer. Yang ke-12 ada sound card, perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan suara. Yang ke-13 ada printer, komponen tambahan yang berfungsi untuk mencetak hasil pekerjaan kita ke dalam sebuah kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ke-14 ada hard disk internal dan flash disk. Hard disk internal dan flash disk merupakan alat penyimpanan data tambahan. Yang terakhir yaitu speaker, berfungsi agar suara yang dihasilkan lebih maksimal atau lebih bagus. Yang bagian B ada jaringan komputer menurut Jim Darwin, yang judul bukunya Computer Network and Open Source Approach. Jaringan komputer adalah platform yang saling berbagi data, resource, software, hardware dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi sama lain. Yang ketiga, ada 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi diantaranya. Yang pertama yaitu ada LAN, Local Area Network, adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung yang beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui internet atau juga dapat terhubung dalam teknologi wireless yang berkecepatan antara 10 sampai 100 Mbps. Jaringan LAN yang menggunakan teknologi wireless bisa disebut dengan wireless LAN. Pada jaringan ini digunakan perangkat keras jaringan media perantara kabel seperti kabel UTP, Unshielded Weighted Coil, HUB, HUB atau swing outer, dan lain sebagainya. Ada beberapa karakteristik dari LAN, yaitu ruang lingkup terbatas hanya sekitar 10 km. Yang kedua, biasanya berlokasi pada suatu gedung. Yang terakhir, kecepatan pengiriman data relatif lebih tinggi. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang cangkupannya lebih luas daripada LAN. MAN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. MAN pada dasarnya merupakan jaringan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN.
MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dengan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta atau umum. Jaringan MAN, jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisar hingga 10-50 km. Terdapat dua jenis koneksi yang menggunakan cara wireless dan yang kedua adalah menggunakan kabel fiber optik. Ada beberapa karakteristik dari MAN, yaitu MAN meliputi area lebih luas dan lebih kecil dari WAN. Yang kedua, MAN biasanya ditemukan di area kampus. Yang ketiga, MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antara wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama yang jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, Modern Communication Server. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, mereka menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas. Yang kedua, mereka menggunakan jasa operator. Yang ketiga, mereka menggunakan akan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses gateway yang di daerah geografis yang luas. Di jaringan komputer dikenal dengan koneksi komputer. Yang pertama yaitu ada peer-to-peer. Apa itu peer-to-peer? Yaitu jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan peer-to-peer memperoleh pemakaian data sharing resource dan file pada komputer mereka. Pada jaringan peer-to-peer tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat dalam jaringan peer-to-peer. Semua komputer diperlakukan sama untuk menggunakan resource yang tersedia pada jaringan peer-to-peer. Ditunjukkan bagian lokal area network dan LAN kecil sampai menengah. Yang kedua ada client server. Client server adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server, merupakan jaringan yang memperoleh jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. File server menjadi jantung dari sistem, menyediakan akses dan resource dan menyediakan keamanan. Individual workstation client memiliki akses ke resource yang tersedia pada file server. Untuk menggunakan jaringan client server, diperlukan sebuah media perantara berupa hub atau switch. C. Artificial Intelligence (kecerdasan buatan). Di era 1940-an, komputer hanyalah alat melakukan komputasi. Komputer pertama kali digunakan untuk membantu menghitung kasus penduduk di Amerika Serikat. Komputer dikembangkan sebagai alat bantu untuk pengembalian keputusan. Jadi, artificial intelligence ada ilmu yang mempelajari cara membuat komputer menjadi cerdas, mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Contohnya pada game catur, face recognition, pengenalan wajah kita pada Facebook, dan lain-lain. Di bagian D ada Internet of Things. Yang pertama ada apa itu IoT, yang kedua mengapa IoT, yang ketiga ada hardware dan protokol, yang keempat IoT device arsitektur, yang kelima ada IoT security standar, yang keenam Internet of Everything, 7 khusus penggunaan IoT, yang 8 pengaruh di industri. Yang pertama itu apa IoT? IoT adalah sebuah konsep dari menghubungkan segala perangkat ke internet dan ke perangkat lainnya. Seluruh perangkat yang terhubung dari internet bisa bertukar data dan informasi dengan cepat. Yang kedua, mengapa kita menggunakan IoT? Yang
pertama yaitu kesempatan berkarir dalam bisnis. Yang kedua, lebih berbasis untuk data scientist. Yang ketiga, analisa secara real time. Yang keempat, jaringan luas. Yang kelima, ada data yang bisa diolah. Yang ketiga, hardware dan protokol, di mana hardware terdiri dari dua unsur, yaitu sensing device merupakan yang terdiri dari sensor dan aktuator. Unsur ini berfungsi membaca data serta menggerakkan perangkat di lapangan. Yang kedua ada general device, di mana berisi embedded processing dan platform. Embedded device sendiri berfungsi menggabungkan ke internet, sedangkan platform biasanya berisi interface untuk mengendalikan dan membaca data dari jarak jauh secara real time, biasanya database dan website. Untuk hardware yaitu ada sensor berfungsi indera pada suatu sistem, di mana mampu mendeteksi suhu atau deteksi suatu variabel. Yang kedua, aktuator dianggap sebagai kaki tangan serta alat gerak pada suatu sistem. Karena aktuator adalah perangkat dikendalikan oleh sistem, biasanya disebut output. Yang ketiga ada device manajemen platform (DMP), yaitu pengolah perangkat. Berfungsi sebagai media pengolah perangkat pada sistem. DMP sendiri melakukan interaksi serta komunikasi dengan several layer melalui network gateway. Yang keempat ada communication, protokol, dan standar. Jenis-jenisnya near-plane communication, NFC, Bluetooth, dan lain-lain. Yang kelima, fitur connectivity 5G, yaitu connectivity yang sering digunakan yaitu 4G. Yang keempat, IoT device arsitektur, di mana yaitu yang pertama di mana yang terdiri dari beberapa layar. Dua, dimulai dengan sensor layar di mana perangkat yang berfungsi untuk sensing layar. Yang ketiga, network layar yang berisi dengan gateway atau gerbang memasuki dunia wireless communication. Yang keempat, data processing layar yang berisi unit processing, contohnya CPU. Yang kelima, application layar yang berisi aplikasi untuk surfacing dan controlling jarak jauh. Yang kelima ada IoT security standard. IoT merupakan sebuah konsep karakteristik unsur utama adalah penggunaan internet, karena internet dapat diakses siapa saja. Maka suatu sistem menggunakan IoT diperlukan security, di mana pengamanan security pada IoT tidak boleh sembarangan. Ada standar untuk sebuah pengamanan yang baik, yaitu satu, melindungi seluruh network dan endpoint. Yang kedua, terstruktur dan dikontrol. Yang ketiga, pembatasan berdasarkan penggunaan perusahaan. Yang keempat, 5 rekomendasi dan pendekatan struktural. Yang kelima, framework fleksibel bermacam teknologi. Yang keenam, mampu memprediksi risiko. Yang ketujuh, mampu menahan berbagai risiko. Setelah security dapat digunakan, ada beberapa yang membuat security tersebut dapat lebih optimal, yaitu diuji secara dinamis, melindungi algoritma data, dapat diupdate melalui firmware, dan terakhir, hardware seharusnya tahan banting. Yang keenam, ada Internet of Everything. Internet of Everything bukan hanya menghubungkan perangkat dengan internet, namun melakukan berbagai jenis kegiatan melalui internet juga. Adapun berbagai jenis dari Internet Everything atau contoh dari Internet Everything, salah satunya adalah value driven. Faktor yang sering digerakkan atau dikendalikan oleh Internet Everything
di antara lain yaitu yang pertama supply dari logistik, produktivitas pekerja, pengalaman, yang ketiga pengalaman konsumer, 4 inovasi dan pemasaran, yang terakhir penggunaan aset. 6 kasus penggunaan IoT, yaitu ada tracking kendaraan, tracking arus lalu lintas, pelayanan inisial. Yang 7 revolusi IoT di industri. Pemanfaatan IoT pada industri di area revolusi di industri ini di antara lain yang pertama financial service, healthcare, yang dapat meningkatkan kesehatan karena tidak usah berhubungan langsung dengan mesin, yaitu manufaktur, yaitu dapat mempermudah manufaktur karena dapat kendalikan dengan jarak jauh komunikasi dengan jarak jauh komunikasi. Selanjutnya energi, retail, transport, user infrastruktur. Yang basis bilangan dan konversi bilangan. Bilangan yang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan komputer, yang sejak awal muncul yang mesin komputer yang berasal dari mesin hitung. Dalam hubungan dengan komputer yaitu ada 4 jenis bilangan, yaitu bilangan desimal, binder, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 0, 1, sampai 9. Yang kedua, bilangan binder bisa disebut dengan bilangan basis 2 karena memiliki 2 digit. Contohnya 0 dengan 1. 3. Bilangan oktal bisa disebut dengan bilangan basis 8 karena memiliki 8 digit. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang keempat yaitu ada bilangan heksadesimal, yang bilangan yang sering disebut basis 16 yang memiliki 16 digit. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 6, 7, 8, 9, terus A, ada B, C, dan E, F. Bilangan heksadesimal bagian A ini adalah 10, B ini 11, C 13, dan D 14, E 15, dan F 15. Mengapa ditulis A sampai F? Karena bilangan heksadesimal itu tidak ada 10 dan tidak ada 11 dan 16, tapi ditulis dengan A, B, C, D, E, F. Dan bagian E, perjalanan internet ke gadget. Pada tahun 1969, saat pada sebuah organisasi bernama ARPANET merintis fungsi dasar utama menyerupai internet dengan menghubungkan 4 komputer di universitas berbeda. Orang-orang di balik layar bisa mengirimkan informasi dan mengakses file dengan secara internal di seluruh universitas. Pada tahun 90-an, internet terbentuk dengan lahirnya yang kita sering sebut yaitu www.com. Perbedaan internet dengan komputer adalah komputer butuh perangkat keras untuk bekerja, sedangkan internet bergantung pada jaringan yang tidak harus selalu ada. Pusat data menyediakan informasi, contohnya seperti video yang sering kita tonton di YouTube, dan mengirimkannya kepada satelit yang mengorbit bumi. Pusat data menyimpan data konten di SSI di dalam perangkat besar yang bernama server atau latent server, mengambil data itu dan memantransmisikannya kepada gadget yang kita pakai. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.